Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wi-Fi Pedia. Video-video yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membeli mikrotik, tips dan triknya. Kita juga sudah membahas lisensi mikrotik. Saya juga sudah menunjukkan salah satu mikrotik dengan lisensi level 3 yaitu LDF. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan kepada jenengan semua ya, teman-teman sobat Wi-Fi Pedia. Ini adalah salah satu mikrotik yang memiliki lisensi paling tinggi di brand ini, yaitu lisensi level 6, dan ini adalah mikrotik dari RB1100 series. Dan yang saya punya ini adalah RB1100 AHX4. Ini adalah sebuah mikrotik yang harganya juta-jutaan, cukup mahal harganya untuk sebuah router board mikrotik. Tapi ini adalah sebuah router board yang cukup standar di antara router board lain dari mikrotik dengan lisensi level 6. Sudah dibahas kemarin, lisensi level 6 itu untuk manajemen traffic yang cukup besar dan juga bandwidth yang sangat tinggi dan untuk klien yang sangat banyak. Nah, daripada kita penasaran bagaimana performanya dan bagaimana bentuk mikrotik dengan lisensi level 6 dan juga harga juta-jutaan itu bentuknya itu seperti apa, terus kemudian fitur-fitur yang diberikan oleh mikrotik itu seperti apa, langsung saja kita unboxing untuk RB1100 AHX ini. Gas kan? Oke, langsung saja kita coba buka. Ini adalah RB1100 series AHX4 ya. Kita coba buka. Oke, dalamnya seperti ini, hanya berisi mikrotik RB1100-nya. Wow. Ini ekspektasi Anda mungkin mikrotik seukuran segini ya. Ini seri HEX, HAP segini ya. Ini RB1100 segini besarnya. Dan build quality materialnya, tekanan ini konco-konco RTRWnet atau mungkin kalang-kalangan networking, mikrotik itu baru diakui mikrotik kalau materialnya itu tidak plastik. Jadi kalau Anda masih menggunakan mikrotik plastik, itu belum expert. Ya, ini materialnya sudah besi ya. Ini artinya menunjukkan mikrotik mahal lah kalau sudah besi. Intinya begitu. Dan di paket pembeliannya kita dapat RB1100 AHX4-nya. Kemudian kita juga dapat 2 buah power AC. Jadi ini apa ya namanya ya? Ini untuk menyalakan mikrotiknya, dia tidak pakai adapter ya. Langsung kontak AC. Jadi langsung stop kontak AC, dan ini ada 2. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita disertakan 2 buah kabel ini. Terus di sini ada mounting untuk menempelkan si mikrotik ini di server kita. Dan di sini ada apa ini, coy? Ada skrup-skrup dan juga ada kaki untuk menopang kaki bagian bawah sini ya. Dan juga ada beberapa skrup, dan ini adalah panduan penggunaan dari mikrotik. Dan tentu saja ini tidak akan berguna karena nyeting mikrotik itu susah sekali. Oke, kita tutup dulu dan saya akan coba perlihatkan jenengan semuanya bagaimana atau fitur seperti apa yang diberikan mikrotik di RB1100 series ini. Sebelum kita masuk ke spesifikasinya, lur, kita akan coba lihat dulu bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini dia memiliki banyak sekali port LAN. Totalnya ada 13 port Ethernet. Sorry ya, bukan port LAN tapi port Ethernet. Jadi ini memiliki 13 port Ethernet yang terpisah-pisah. Jadi ada di bagian satu ini ada 5, ini ada 5, kemudian ada 3, dan ada sebuah port konsol. Ini untuk kita bisa meremotnya atau menyetingnya melalui konsol. Kemudian di bagian belakang sini ada 2 buah power. Nah, ini kenapa kita disertakan 2 buah kabel tadi? Karena si mikrotik RB1100 AHX4 ini dia memiliki 2 buah power. Jadi range untuk kita bisa menghidupkan mikrotik ini, kita bisa memilih banyak sekali ya cuy ya. Jadi kita bisa memilih lewat 2 powernya ini, kita bisa melakukan backup. Jadi mikrotik memberikan kesempatan kita, dia diciptakan agar dia menyala terus menerus selama lamanya. Jadi makanya dia dibekali banyak sekali power karena dia tidak akan mati. Jadi dia akan menyala terus selama-lamanya karena dia untuk menyeting jaringan skala yang sangat besar. Jadi ada 2 buah power. Yang satu kita bisa gunakan untuk masuk ke stop kontak, yang satu kita masukkan UPS seperti itu untuk backup. Dan di sini juga ada DC input. DC inputnya di sini 12 volt sampai dengan 57 volt. Untuk standarnya di sini dicantumkan 48 volt. Di 0,6 ampere si mikrotik RB1100 AHX ini sudah bisa menyala. Bayangkan. Dan dia sudah juga support dengan menggunakan PoE. Jadi selain bisa dinyalakan dari power yang ada di belakangnya ini, kita juga bisa menyalakan dari PoE-nya. Dan di bagian sini ada micro SD. Micro SD ini untuk kita bisa menambahkan storage dari RB1100 AHX ini. Jadi ini sebuah router yang memang luar biasa. Ini belum bahas speknya ya. Terus kemudian di sini ada fan-nya. Jadi spesialnya router board ini memang diciptakan untuk hidup terus. Makanya dia dibekali fan untuk mendinginkan proses
prosesor dan juga komponen-komponen yang ada di dalam RB1100 AHX ini. Dan saya jelaskan dulu Ethernetnya. Di sini ada grup 1, grup 2, ada bypass dan juga PoE atau boot. Ini perlakuannya sangat khusus ya. Jadi kalau sudah pakai mikrotik ini, kita disarankan untuk harus belajar tentang mikrotik baik hardware ataupun software ataupun settingan, karena menyeting mikrotik yang portnya terpisah-pisah itu agak butuh perlakuan khusus. Nah, di sini di grouping 1 ini ada port Ethernet yang biasa seperti di mikrotik pada umumnya. Di grup 2 pun juga sama, biasa seperti di mikrotik pada umumnya. Cuman di bagian 3 port Ethernet, di port Ethernet 11 sampai 13, di sini ada fitur yang namanya bypass dan juga PoE. Bypass ini adalah fitur khusus di mana ketika mikrotik ini mati, data tetap bisa lewat melalui port tersebut. Jadi bypass ini fungsinya memang sepele, tetapi di ISP atau mungkin di pengaturan jaringan yang sangat besar, yang sangat global, ada banyak sekali klien, kita butuh internet agar on terus. Nah, di sini RB1100 AHX ini memberikan fitur bypass yang membuat kita meskipun mikrotiknya mati, port ini masih bisa mengalirkan internet. Jadi langsung terbypass begitu koneksi internetnya melalui port Ethernet 11 dan juga 12. Jadi nyeting ini dibutuhkan pengetahuan yang sangat-sangat khusus ya lur sebenarnya. Nggak asal nyeting saja. Lalu kita coba lihat untuk spesifikasinya dari RB1100 AHX ini. Dan oke, kita akan coba lihat spek hardware atau softwarenya secara mendetail melalui webnya Mikrotik sebelum kita coba bedanya apa dengan mikrotik yang harganya ratusan ribu gitu ya. Di sini spesifikasinya coba teman-teman lihat, ini serinya RB1100 AHX 4 ya. Dan di sini menggunakan prosesor ARM 32 bit. Jadi istimewanya router board di Mikrotik dengan lisensi level 6 biasanya rata-rata selain CCR ya, dia menggunakan prosesor yang namanya ARM. Prosesor ARM ini terkenal sekali dengan dia bisa dipush secara ekstrim, jadi performanya sangat luar biasa, namun dia itu untuk konsumsi dayanya sangat kecil. Jadi RB1100 AHX tadi hanya 12 volt sudah bisa menyala. Bayangkan, router sebesar ini yang powernya sebanyak ini bisa dinyalakan dengan hanya 12 volt 0,6 ampere. Kalau nggak prosesor ARM nggak mungkin ya. Dan kemudian di sini untuk core, jadi untuk CPU-nya, core-nya ada 4 core ya, total core-nya ada 4 core, jadi ini sangat cepat sekali. Terus kemudian untuk kecepatan laju CPU-nya 1,4 GHz. Sekedar info saja untuk jenengan semua yang mungkin tidak paham spesifikasi router, 4 core 1,4 GHz itu sangat-sangat cepat sekali. Router pada umumnya itu paling cuman 1 core dan total kecepatannya mungkin ada 100 itu sudah bagus. Dan ini 1,4 GHz, mirip sekali dengan komputer-komputer dengan spesifikasi low spec lah. Dan di sini untuk lisensinya adalah lisensi level 6. Untuk RAM-nya ini adalah 1 GB. Biasanya mikrotik router board yang HEX, HAP itu RAM-nya cuman paling berapa? 16 MB. Sekecil itu. Ini 1 GB. 16 MB ke 1 GB itu sangat jauh sekali. Kemudian kita coba lihat di sini ada red powernya, kemudian ether portnya jumlahnya ada 13. Sekiranya informasinya itu sih paling yang bisa saya berikan. Untuk yang lain-lain terkait konstruksi dan juga spesifikasinya, teman-teman bisa cek sendiri di support kemudian download. Nah, di sini ada banyak sekali, ada diagram, user manual dan brosur. Teman-teman bisa cari informasi tentang RB1100 AHX dari sana. Oke, sekarang kita akan coba performa dari 1100 AHX ini, dan saya tidak bisa melakukan uji tes langsung dengan banyak klien. Nanti kita akan coba bandwidth test dan kita akan lihat seperti apa sih di dalam 1100 AHX ini. Langsung saja kita nyalakan 1100 AHX dari Mikrotik. Gaskan. Untuk menyalakan Mikrotik RB1100 AHX ini, kita tinggal pilih salah satu kabel power yang disertakan. Kemudian kita bisa menancapkan ke power 1 atau power 2, sembarang ya. Terserah ya. Di sini saya tancapkan ke power 1. Setelah sudah menancap seperti ini, kita bisa lock kabel powernya. Jadi Mikrotik menyertakan pengaman untuk agar dia tidak tercabut-cabut gitu ya. Seperti ini, kita tinggal amankan saja dan sudah. Kita taruh di depan. Kemudian kita tancapkan ke stop kontak langsung ya. Oke, kita sudah menancapkan ke stop kontak. Dia akan menyala seperti ini LED indikatornya. Dan nanti dia akan berbunyi pip seperti itu, menandakan bahwa dia sedang melakukan proses booting. Berikutnya kita tinggal tancapkan kabel Ethernet atau kita tinggal setting sesuka kita sebenarnya. Jadi sepertinya sedikit naif kalau misalkan saya memberikan tutorial nyeting RB1100 AHX, karena saya yakin orang yang membeli 1100 AHX pasti sudah bisa nyeting Mikrotik ya. Jadi sini saya akan menyediakan informasi-informasi
informasi dan perbedaannya dengan device-device yang lain. Dan di sini saya akan pakai LAN, kabelan. Saya akan tancapkan kabelan. Dan kalau misalkan mikrotiknya sudah 1100 AHX, saya sarankan untuk ditunjang dengan hardware-hardware yang lain yang speknya juga tinggi. Jadi misalkan kabelan harus Cat 6 atau Cat 7 dengan merek yang bagus, kerimpingannya juga harus bagus, dan RJ45-nya juga harus menggunakan yang ideal. Di sini saya menggunakan merek Belden semuanya. Saya tancapkan ke port Ethernet nomor 1 ya di ETH1. Oke, mantap. Oke, di ETH1 sudah. Di sini saya tancapkan langsung ke laptop saya. Dan laptop yang digunakan untuk menyeting juga harus, enggak harus sih kalau ini sih. Enggak harus bagus sih, yang penting bisa digunakan untuk masuk ke Winbox ataupun GUI dari mikrotiknya. Di sini saya matikan untuk wifi-nya dan saya akan coba tunggu sampai terbaca RB1100X-nya dan kita tinggal buka Winbox, cuy. Saya akan buka Winbox. Saya akan besarkan dan di sini masih menggunakan default dari mikrotik ya. Di sini terbaca RB1100X4. Kemudian kita tinggal login saja, kita konekkan RB1100X4-nya. Ini masih menggunakan settingan default dari pabrik mikrotiknya. Dan kita coba lihat, buka interface. Nah, di sini ada Ether berjumlah 13. Paling biasanya di seri HAP, HEX paling cuma 5, 3, 4 ya. Ini 13, gak main-main ya lur ya. Jumlah Ethernetnya. Dan kemudian dulur semuanya bisa cek di sini sistem, terus router board. Di sini akan tersedia informasi router board RB1100 AHX dengan firmware, masih firmware lama ini 6.48, sekarang sudah router OS 7.6. Ketika saya membuat video ini paling baru adalah 7.6. Dan di sini ada USB karena di sini menyediakan port mini PCIe kalau nggak salah, tapi saya tidak bisa membukanya karena di sini ada segelnya dan kebetulan ini unit dipinjamkan saja. Saya tidak berani untuk mengulik-uliknya lebih jauh atau mengupgrade-nya, biarkan di setelan asli dari bawaan pabriknya. Dan kita coba lihat di sistem, kemudian di resource, teman-teman bisa lihat di sini total memorinya ada 1024, artinya dia 1 GB untuk memorinya atau RAM-nya, dan CPU-nya ARM V7. Jenis prosesor yang digunakan dengan kecepatan laju 1400 MHz. Dan kita coba di sini saya akan melakukan bandwidth test karena tidak bisa saya uji secara langsung menggunakan banyak klien karena tidak mungkin sekali, itu butuh waktu yang sangat lama untuk membuat videonya. Jadi saya akan menyediakan bandwidth test untuk teman-teman bisa agar lihat hasilnya. Jadi cara menggunakan bandwidth test di tools, kemudian di sini ada bandwidth test. Oke. Di bandwidth test ini saya akan isikan IP address dari mikrotik RB1100 AHX-nya 192.168.88.1. Kemudian saya coba dengan protokol UDP. Kita akan coba start dan kita lihat load CPU-nya. Dia akan menjalankan semua CPU atau mengepush prosesornya secara total dan kita akan bisa lihat di sini bandwidth berapa yang mampu dia proses. Ini semua mikrotik berbeda-beda hasil bandwidth testnya. Di sini saya akan start. Teman-teman bisa lihat di sini CPU-nya mulai naik ke 12%, 13%, 21%, dia akan nge-push sampai total 100%. Ini sudah ke 100%. Nah, ini dia artinya di apa namanya? Overclock. Istilah komputernya. Dia akan di overclock sampai dengan 100% CPU-nya berjalan semuanya dan di sini terbaca bandwidth yang mampu dilewatkan sebesar 206 GB. Ini masih bisa bertambah lagi sih sepertinya. Oke, ini di settingan dengan protokol UDP, kemudian direction-nya menggunakan receive dan random datanya saya unchecklist. Di sini dia mampu menerima bandwidth sampai dengan 207 GB. Kita coba stop. Oke, jadi ketika saya stop, CPU-nya load-nya akan berturun ya, dia sampai 0%. Ini dia berarti tidak push lagi dan kita akan coba dengan protokol TCP. Biasanya bandwidth test ini di protokol TCP cukup mewakili performa dari mikrotik tersebut. Jadi kita coba di TCP, kemudian direction-nya kita pilih bot, kemudian random datanya kita checklist. Nah, di settingan ini biasanya kita akan bisa mendapatkan performa real dari mikrotik tersebut, kurang lebihnya real dengan yang bisa dieksekusi oleh mikrotik tersebut. Dan saya coba start. Di
Di sini dia akan meload CPU-nya sampai 100 lagi teman-teman. Dan di sini bisa dilihat, oke, dia bisa memproses data sampai dengan 912 Mbps ya, 900 Mbps, kurang lebih 1 giga lah, 1 giga, 900 Mbps. Dan ini kurang lebihnya dengan konfigurasi yang tidak rumit, dia bisa memproses data sampai dengan 900 Mbps. Kalau misalkan dengan konfigurasi rumit dan klien yang sangat banyak, mungkin setengah dari hasil bandwidth test dengan metode ini. Jadi itu adalah performa real yang biasanya kita dapatkan ketika kita menggunakan Mikrotik. Jadi ini kalau misalkan kita tanpa settingan atau settingannya polos saja, itu biasanya kita bisa memproses bandwidth sebesar ini. Kalau kita menggunakan settingan yang rumit sekali, kemudian klien yang sangat banyak sekali, mungkin dia bisa memproses data kurang dari ini. Jadi setengah dari hasil bandwidth test yang kita dapat. Saya stop dulu supaya CPU-nya dia tidak ngebut ya, seperti itu ya lur ya. Dan ini masih router OS lama. Kalau router OS lama mungkin ini masih belum ada fitur-fitur yang baru. Bisa kita lihat tidak ada WireGuard dan yang lain-lain. Nanti kapan-kapan kita akan coba update kalau misalkan ini belum terbeli oleh orang ya. Oke, jadi itu saja bandwidth test dari RB1100 AHX4. Dan ini adalah Mikrotik yang high level sebenarnya dengan prosesor ARM yang biasanya digunakan oleh teman-teman yang sudah punya atau memanajemen banyak sekali klien atau manajemen jaringan skala yang sangat besar. Untuk RB1100 AHX ini banyak yang komplain atau banyak yang berkata bahwa dia mati 4 bulan digunakan mati dan yang lain-lain. Itu tergantung ya lur ya. Jadi Mikrotik itu sebenarnya sudah menyediakan atau membuat router dengan performa yang cukup baik. Tapi tinggal perilaku kita memperlakukan Mikrotik tersebut seperti apa. Kalau misalkan dia mengalami power atau diberikan power yang tidak stabil, jangankan Mikrotik, itu device-device lain Anda seperti TV dan yang lain-lain itu mati kalau Anda tidak memperhatikan supply powernya gitu. Makanya Mikrotik di sini untuk menghemat uang Anda atau mencegah kerusakan itu, dia memberikan range power yang sangat banyak sekali. Jadi dia memberikan 2, kalau misalkan 1 jelek dia akan langsung otomatis terbackup. Jadi tidak langsung mematikan prosesor dari RB1100 AHX. Itu saja mungkin review dari saya. Jangan lupa like, subscribe channel Wifipedia. Sekian, kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Nanang MRK, ini Wifipedia. Hey!